Nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa azama ala nabiyyina Muhammadin rasulil amin wal habibil makin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi as-sadiqin al-mukhlisin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kejadian dan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pembelajaran bagi kita bagaimana orang yang berjalan dalam kebenaran, berjuang dalam kebenaran, bahkan imam dari segala imam yang memperjuangkan kebenaran, baginda Nabi Muhammad SAW menghadapi segala kesulitan untuk menyampaikan kebenaran yang beliau diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pembelajaran bagi kita bahwasanya kebenaran yang kita bawa rintangannya adalah sangat berat, sebagaimana beratnya apa yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha, ketika sudah masuk pagi hari, qata'a wa arafan nas wa arafa anna an-nasa tukadzibuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dan telah mengetahui bahwasanya manusia yang ada di sekitarnya akan mendustakannya. Faqa'ada hazinan, maka duduklah Rasulullah dalam keadaan susah. Famarra bihi aduwullah Abu Jahlin, maka lewat dan bertemu dengan Rasulullah musuh Allah yang bernama Abu Jahal. Faja'a hatta jalasa ilaih, lalu Abu Jahal datang kepada Nabi dan duduk kepada Nabi. Faqala lahu kal mustahzi, dan Abu Jahal menyampaikan dengan sikap yang tampak Abu Jahal memang untuk mengejek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengajukan pertanyaan, hal kana min syai'in, wahai Muhammad, adakah sesuatu yang akan kamu beritahu kepada kami? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Abu Jahal balik bertanya, "Ma huwa?" Apa dia ya wahai Muhammad? Lalu baginda Nabi Muhammad menyampaikan, "Usriya bi al-lailata." Pada malam ini aku diperjalankan. Abu Jahal bertanya, "Ila aina?" Kemana wahai Muhammad? Dijawab oleh baginda Nabi, "Ila Baitul Maqdis." Ke Baitul Maqdis. Qala summa asbahta baina dhahraina. Apakah kamu setelah diperjalankan malam ini ke Baitul Maqdis, pagi hari ini sudah ada di tengah-tengah kita? Qala na'am. Nabi bersabda, iya. Falam yara annahu yukadzibuh, ma khafat annahu yazhadu al-hadisa in da'a qaumah ilai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat daripada sikap Abu Jahal, nampak sekali kalau Abu Jahal mendustakan baginda Nabi Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir. Kekhawatiran yang dimiliki oleh Rasulullah
Dan itu memang diketahui oleh Abu Jahal, mempunyai kesempatan Abu Jahal untuk melecehkan baginda Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal berkeinginan untuk mengumpulkan semua kaum pada waktu itu agar menghadap baginda Nabi Muhammad. Dan Abu Jahal menyampaikan, "Ara'aita in da'autu qaumak atuhaddithuhum bima haddatsani." Abu Jahal sudah tahu dan Rasulullah telah khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal, dan Rasulullah makin tahu dan makin jelas ulah dari Abu Jahal, karena dia mengajukan pertanyaan kepada baginda Nabi Muhammad, "Bagaimana pendapatmu jika aku panggil kaummu? Apakah apa yang kamu sampaikan kepadaku juga akan kamu sampaikan kepada mereka?" Itu perkataan Abu Jahal. Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Naam, apa yang saya sampaikan kepada kamu pasti aku akan sampaikan kepada mereka kalau kaum kita kamu kumpulkan." Lalu Abu Jahal berkata atau memanggil, "Ya ma'sar Bani Ka'ab bin Lu'ay, halumu, wahai segenap keturunan Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemari segera." Sehingga apa yang terjadi? Fanfaddu ilaihil majalis, maka diadakanlah oleh Abu Jahal dengan sengaja bentuknya seperti dewan tertutup untuk mengadili baginda Nabi Muhammad. Waja'u hatta jalasu ilaihima, Abu Jahal memanggil sehingga mereka semuanya datang dan duduk di hadapan Rasulullah dan di hadapan Abu Jahal. Apa gerangan yang terjadi tatkala mereka sudah duduk? Abu Jahal berkata, "Hadits qaumak bima haddatsani." Sampaikan kepada kaummu pembicaraan yang telah engkau sampaikan kepadaku. Rasulullah SAW menyampaikan, "Inni usriya al-lailata," malam ini aku diperjalankan oleh Allah. Mereka kaum Nabi Muhammad, kaumnya Abu Jahal, kaum yang ada di sekitar Mekah, bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Ila aina?" Kemana wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, "Ila Baitul Maqdis," ke Baitul Maqdis. Mereka semuanya berkata, "Summa asbahta baina dhahraina," kamu malam ini ke Baitul Maqdis dan subuh ini sudah ada di tengah-tengah kita? Rasulullah menjawab, "Na'am, betul." "Fama min baini musaffikin ma min baini wadi'in yadahu ala ra'sih muta'ajjiban," maka yang hadir di tempat itu akal mereka tidak nyampe, mereka bertepuk tangan, dan ada di antara mereka meletakkan tangannya di atas kepalanya karena merasa aneh dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Wadajju wa'adhamu dzalik, mereka gaduh dan mereka menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sesuatu yang besar, yang mereka umat Islam, mereka menerima apa yang disampaikan oleh Nabi dengan iman mereka, bukan dengan akal mereka. Iman mereka tidak goyah. Tapi ada juga di antara mereka, jangankan yang kafir, yang beriman awalnya, tapi mereka menerima apa yang disampaikan oleh Nabi bukan dengan imannya tapi dengan akalnya. Ada juga di antara mereka yang murtad, keluar dari Islam. Faqala al-Mut'im bin Adi, maka Mut'im bin Adi berkata, "Kullu amrik qabla al-yawm kana amama wa raqaulika al-yawm." Tahukah kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, semua urusanmu sebelum hari ini amama ay khafifan sahlan, mudah, ringan dan mudah. Artinya wa qaulikal yaum, selain perkataanmu hari ini. Karena perlu kita ingat baginda Nabi Muhammad SAW pada saat terjadi kegaduhan, terutama peletakan Hajar Aswad, maka diputuskan siapa yang masuk pertama ke Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Apa gerangan yang terjadi? Ternyata besok harinya orang pertama yang masuk ke Baitullah, ke Al-Haram adalah baginda Nabi Muhammad
Sehingga Nabi Muhammad dipercayakan untuk memindahkan Hajar Aswad dan membenahi Ka'bah pada waktu itu, di mana Hajar Aswad itu diletakkan, dipindah dan dikembalikan kembali. Dan dengan kebijakan baginda Nabi Muhammad dan dengan keamanahan baginda Nabi Muhammad yang sudah diyakini oleh bangsanya pada waktu itu, maka Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad dan menggunakan ridaknya dan memberi kesempatan ditaruh di bawah Hajar Aswad sebagai tempat Hajar Aswad untuk mengangkat, dan semua kepala suku pada waktu itu diizinkan dan diperintahkan oleh Nabi untuk memegang ridha baginda Nabi Muhammad, yang berarti semua kepala suku, kepala kaum pada waktu itu berarti memindahkan Hajar Aswad, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang kecewa dan merasa dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu dan kejadian-kejadian yang lainnya, karena sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad adalah rujukan bagi bangsanya pada waktu itu untuk mengkonsultasikan apapun yang terjadi dan menyelesaikan apapun yang terjadi. Bahkan peperangan yang akan pernah terjadi juga diselesaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin sebelum jadi Nabi dan jadi Rasul. Dan Rasulullah sebelumnya menyampaikan, apakah kalian, kalau aku menyampaikan kepada kalian di belakang gunung ini ada musuh yang akan datang, amusaddiqu nabi, apakah kalian akan membenarkan aku, percaya kepadaku? Kata mereka, saya pasti percaya wahai Muhammad, karena kamu track recordmu selama hidupmu kamu tidak pernah berdusta. Bahkan Rasulullah, saya ulang kembali, mendapat gelar Al-Amin, satu-satunya manusia yang mendapat gelar orang yang dapat dipercaya di negerinya dari semua suku pada waktu itu. Tapi pada saat menyampaikan Isra, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitullahil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Mut'im bin Adi menyampaikan, kullu amrik qabla al-yawm kana amama wa riqalik al-yawm. Semua perkataanmu mudah dan gampang, semua perkataanmu kami yakini benar, kecuali perkataanmu pada hari ini yang kau sampaikan kepada kaummu. Ana asyhadu annaka kadzib, aku bersaksi kamu adalah pendusta. Nahnu nadribul agabidil ibil ila baitil maqdis musidan sahran wa munhadiran sahran. Kami saja kalau melakukan perjalanan dari Baitullahil Haram ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, dan itu dengan perjalanan yang cepat. Masa kamu tidak sampai 1 malam sudah nyampe ke sini kembali dan duduk bersama kami? Tazumu annaka ataitahu fi lailatin, apa kamu duga kamu menempuhnya dalam 1 malam? Wallati wal Uzza, Mut'im bin Adi bersumpah atas nama Tuhannya, itu Lata dan Uzza, la usaddiquk, kami tidak akan pernah membenarkan kamu. Ternyata orang yang selalu mempermalukan Rasulullah seperti Abu Jahal, Mut'im bin Adi dan beberapa sahabat yang lainnya, oleh Abdullah bin Mas'ud dikatakan, aku melihat mereka dimatikan dalam keadaan hina, dipermalukan oleh Allah di perang Badar. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, tatkala Sayyidina Abu Bakar mendengar perkataan Mut'im bin Adi, beliau menyampaikan, bi'sa ma qulta li ibn akhik, alangkah jeleknya apa yang kamu sampaikan untuk anak saudaramu. Jabbahtahu, kamu menjadikan hatinya tidak senang, kalau kamu mempermalukannya. Wa kadzdzabtahu, kamu mendustakannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ana asyhadu annahu shadiqun, aku bersaksi dia adalah shadiq, benar. Karena Rasulullah pada waktu menerima perintah salat perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah dalam keadaan susah, Jibril menyampaikan, sayyiduk sahibak Abu Bakar, akan mengatakan kamu benar, ajaranmu benar, Isra Mi'rajmu benar, apa yang kau sampaikan adalah benar,
teman kamu Abu Bakar As-Siddiq. Dan betul Sayyidina Abu Bakar yang membela baginda Nabi Muhammad di depan orang-orang kafir, sehingga diabadikan oleh Allah, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Yang membawa kebenaran yaitu baginda Nabi Muhammad dikawal oleh Jibril dan menerima kebenaran yaitu Abu Bakar As-Siddiq, merekalah orang yang benar dan merekalah orang yang bertakwa. Jadi gelar As-Siddiq itu ada dalam Al-Quran untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terutama pada saat kejadian Isra wal Mi'raj yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, di mana orang-orang kafir mempermalukan Nabi Muhammad, maka Abu Bakarlah yang menjawabnya. Faqalu, orang-orang waktu itu berkata, ya Muhammad sif lana Baitul Maqdis, coba jelaskan kepada kami bagaimana bentuk Baitul Maqdis, kaifa bina'u, bagaimana bangunannya, wa kaifa hay'atu, bagaimana bentuknya, wa kaifa qurbuh minal jabal, bagaimana dekatnya dari gunung, wa fil qaum man safara ilaih, dan ada gaum, ada sekelompok rombongan yang melakukan perjalanan ke sana. Maka apa yang terjadi? Fadhahaba yan'atu lahum, Rasulullah menyebutkan apa yang ditanya oleh orang-orang kafir pada waktu itu dan orang-orang munafik, bagaimana bentuk bangunan Baitul Maqdis, bagaimana bentuknya, siapa saja yang dekat di situ, siapa saja yang melakukan perjalanan. Rasulullah SAW menyebutnya satu persatu. Bina'uhu kada, bangunannya demikian, wa hay'atuhu kada, bentuknya demikian, wa qarbuhu minal jabali kada, dekatnya dari gunung yang ada di situ sedemikian. Fama zala yan'atuhu lahum hatta iltabas al-hinnat, disebutkan satu persatu sehingga Rasulullah SAW lupa sebagian sifat-sifat Baitul Maqdis, dan hampir saja Rasulullah tidak bisa menyebutkan. Apa yang terjadi? Allah memberi mujizat kepada baginda Nabi Muhammad, faji'a bil masjid wa huwa yanduru ilaih, maka Allah tampakkan dengan setampak-tampaknya bagaimana Baitul Maqdis di hadapan baginda Nabi Muhammad. Sehingga apa? Tatkala ditanya kamlil masjid membab, berapa pintunya, yang hampir Rasulullah tidak bisa menghitungnya, tatkala ditampakkan dihitung satu persatu pintu yang ada di Baitul Maqdis, dan mengajarkan kepada wa yudha baban, menghitungnya satu persatu dan menyebut nama pintu-pintu tersebut, wa yu'allimhum, dan mengajarkan kepada mereka. Dan Sayyidina Abu Bakar yang ada di sampingnya, setiap Rasulullah bersabda, setiap Rasulullah menyebutkan bagaimana Ka'bah, bagaimana Baitul Maqdis, bentuknya, bangunannya, jaraknya dari gunung, siapa yang melakukan perjalanan ke sana, tiap Rasulullah menyampaikan kata per kata, Sayyidina Abu Bakar yang ada di sampingnya mengatakan, sadaqta, benar engkau ya Rasulullah, sadaqta, benar engkau ya Rasulullah, ashadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau sungguh adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa gerangan yang terjadi tatkala satu persatu sifat disebutkan dan hampir semuanya tidak ada yang meleset, semuanya benar. Sumagalu la Abi Bakrin, mereka berkata menyerang Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membela baginda Nabi Muhammad. Mereka berkata, afatusaddiquhu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa qabla subhi, apakah kamu akan menyampaikan, membenarkan Muhammad wahai Abu Bakar, dia malam ini pergi ke Baitul Maqdis lalu datang subuh sudah ada di sini, di mana dalam dibak disebutkan qabla ayyabrudal farash, tempat duduk Rasulullah masih hangat. Rasulullah tiap-tiap orang duduk itu pasti hangat tempat duduknya. Rasulullah tempat duduknya masih hangat. Rasulullah telah kembali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai berjumpa dengan Allah, sampai kembali lagi ke Mekah, dan tempat duduk Rasulullah masih hangat. Ini menunjukkan waktunya sangat cepat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah kamu akan membenarkannya? Beliau mengatakan, na'am, inilah usaddiquh, betul aku akan membenarkannya. Fima huwa ab'adu min dalik, kalau Rasulullah menyampaikan lebih dari itu, bukan hanya Baitul
Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, sampai ke langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha, usaddiquhu bi khabaris sama, aku akan membenarkannya dan mempercayainya sesuai dengan berita yang datang dari langit, pagi hari ataupun sore hari. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Dan ujian yang dilanjutkan oleh orang-orang kafir pada waktu itu dan orang munafik, ditanyakan perjalanan, ada rombongan yang melakukan perjalanan, ditanyakan siapa mereka, bagaimana, berapa jumlah kudanya, siapa saja. Rasulullah menyebutkan satu persatu. Dan kehebatan bangsa Arab ini terkenal dengan kedermawanannya, sehingga kalau bawa minuman itu diizinkan siapapun yang dalam keadaan haus, merupakan kebiasaan mereka, itu halal, siapapun yang kehausan boleh minum. Ini kedermawanan yang dimiliki oleh bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini juga mempunyai sifat suka menjamin tamunya. Jadi tamu itu adalah harga diri, mereka akan mengorbankan nyawa untuk menghargai tamu. Dan bangsa Arab itu juga mempunyai sifat yang diantaranya suka menjamin orang lain yang dilihat kalau orang itu terpercaya, orang itu baik. Dan ada beberapa sifat dari sifat-sifat bangsa Arab itu menjadi syariat baginda Nabi Muhammad, diakui oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya kebiasaan bangsa Arab pada saat melakukan perjalanan, ada air tertentu yang memang diizinkan siapapun dalam keadaan kehausan boleh minum dari situ. Dan Rasulullah minum dari air itu. Sehingga apa? Gerangan yang terjadi juga ada unta yang terpeleset. Rasulullah menjelaskan, aku minum airnya, ada satu unta yang terpeleset, jumlah untanya sekian, dan semuanya disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi namanya orang tidak percaya itu tetap tidak akan percaya. Jangankan satu ayat, satu Al-Quran dibacakan kepada dia, tetap tidak akan percaya. Demikian juga orang yang tidak punya hati, tidak punya penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia tetap yang kadangkala waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Kadang-kadang dia orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi penghargaan kepada Nabi Muhammad, penghormatan kepada Nabi Muhammad tidak ada dalam dirinya. Coba kita lihat bagaimana penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad. Dan penghormatan itu diabadikan dalam Al-Quran, yang diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'atkum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian mitsaqon, perjanjian yang kokoh dari semua para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian wahai para nabi, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu harus sungguh-sungguh beriman kepadanya, menolongnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu setuju dengan ini sumpah jabatan ini? Yang demikian ini? Mereka menjawab, kami setuju dan kami beriman. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qalu fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau kalian tatkala diangkat menjadi nabi dan jadi rasul, lalu ada diutus di tengah-tengah kalian Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, maka kalian kalau mau menerima sumpah jabatan ini, maka saksikanlah aku juga menjadi saksi bersama kalian. Ini dalil yang disampaikan Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Beliau menyampaikan ini bukti Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul, bukan hanya untuk umatnya, tapi Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul untuk semua nabi dan rasul dan untuk umat mereka. Tentunya yang dapat keistimewaan tersendiri adalah kita yang secara langsung hidup pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka dihadirkan oleh Allah
dari Baitul Maqdis, dan pada waktu itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjadi imam sebagai bukti kalau Nabi Muhammad adalah imam mereka. Ini yang perlu kita fahami bersama. Fandur hadat ta'limil azim lin nabi min rabbi subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan pembelajaran yang sangat agung ini untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad dari Tuhannya. Fa idza arafta dzalik, kalau kamu tahu itu, fan nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyul anbiya, maka kalau kamu tahu itu, para nabi di belakang Nabi Muhammad menjadi imam mereka. Ada dua fungsi di situ diantaranya, banyak fungsi sebetulnya. Fungsi yang pertama menunjukkan Nabi Muhammad nabi yang paling mulia dari semua nabi, bahkan dari semua makhluk. Fungsi yang kedua, mereka menjadi imam baginda Nabi Muhammad, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul bagi para nabi dan para rasul. Ini keagungan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti yang lain, tampak kelak di hari kiamat semua bendera-bendera para nabi dan para rasul, mereka berada di belakang bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Maka barang siapa berpaling setelah itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Siapapun di antara para nabi dan para rasul, dan tidak ada tentunya yang berpaling daripada Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka lalu mereka tidak beriman, dan itu tidak mungkin. Tapi tentunya yang dimaksud adalah para umat mereka yang berpaling, terutama Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang fasik. Oleh sebab itu dalam tafsir Ibn Katsir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyampaikan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan minal anbiya illa akhadha 'alaihi al-mitsaq. La in bu'itsa Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunna wa amaruhu ay ya'khudhal mitsaq 'ala ummatihi. La in bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hum ahya'un la yu'minunna bihi wa la yansurunna." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, setiap para nabi bukan hanya di Baitul Maqdis mereka disumpah jabatan untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tapi setiap para nabi dan para rasul, mereka tatkala akan diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka diangkat sumpah jabatannya. Kalau mereka menjadi nabi dan menjadi rasul, maka tatkala diutus Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, tinggalkan kenabian mereka dan tinggalkan kerasulan mereka, tinggalkan syariat nabi mereka, ikutlah menjadi umat baginda Nabi Muhammad dan mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad, menolong dan berjuang bersama Nabi Muhammad, dan mereka harus menerima sumpah jabatan tersebut. Yang andai kata ada yang tidak mau, tidak akan diangkat menjadi nabi dan jadi rasul. Dan para nabi dan para rasul, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, diperintahkan untuk mereka menyampaikan kepada umatnya di antara syariat mereka. Di situ diajarkan bahwa kalau mereka ingin beriman kepada nabi dan rasul mereka, sumpah yang diadakan, baiat yang diadakan adalah andai kata nabi mereka, di tengah-tengah nabi mereka ada Nabi Muhammad, maka mereka wajib meninggalkan nabi mereka, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan andai kata nabi mereka telah meninggal, demikian juga mereka diwajibkan untuk meninggalkan syariat nabi mereka dan mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya kemuliaan dan keagungan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Walau ittafaqa maji'uhu fi zamani Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wajib alaihim wa ala umamihim al-imanu bihi wa nusratuh. Andai kata bertepatan diutusnya Nabi Muhammad di masa Nabi Adam, bertepatan diutusnya Nabi Muhammad di masa Nabi Nuh, di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Musa, masa Nabi Isa dan semua nabi, maka semua nabi dan umat mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan berjuang serta menolong baginda Nabi Muhammad. Itulah sumpah setia jabatan yang menjadi sumpah jabatan bagi para nabi dan para rasul.
falau wujida fi asrihim lazimahum idba'u bila syakkin. Siapapun di antara para nabi, apalagi umatnya, mendapatkan Nabi Muhammad di masa mereka, wajib mereka mengikuti baginda Nabi Muhammad tanpa diragukan kembali. Walihada ya'ti Isa alaihissalam fi akhir zaman ala syariatih wa huwa nabiyyun karimun ala hali walakinnahu yahkum bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an was sunnah. Bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 80 dan 81 ini, bukti kebenarannya adalah setelah Nabi Isa diturunkan kelak di akhir zaman, maka Nabi Isa sebagai nabi dan sebagai rasul statusnya tetap, tapi Nabi Isa wajib bernabikan dan berasulkan Nabi Muhammad, dan Nabi Isa wajib meninggalkan syariatnya dan bersyariat dengan syariat baginda Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kebenaran daripada firman Allah. Wa kullu ma fiha min amrin aw nahyin fa huwa muta'alliqun bima bihi kama yata'allaqu bi syairil ummah. Maka apapun larangan dan perintah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang bertalian dengan umat, berlaku atas umat Nabi Muhammad, juga wajib Nabi Isa memberlakukan kepada dirinya. Wa huwa nabiyyun karimun ala hali lam yankus minhu syai'. Nabi Isa adalah nabi yang mulia sesuai dengan keadaannya, dan derajatnya tidak kurang sedikit pun. Bahkan Nabi Isa tambah tinggi derajatnya, karena termasuk yang dikabulkan di antara semua para nabi dan rasul untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad hanya Nabi Isa. Karena semua nabi memohon untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad karena kemuliaan dan keagungan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad. Wa kadzalika la bu'itsan nabi fi zamani aw fi zamani Musa wa Ibrahim wa Nuh wa Adam kanu mustamirina ala nubuwatihim wa risalatihim ila umamihim wan nabi nabiyyun alaihim wa rasulun ila jami'ihim fa nubuwatuhu risalatu am wa ashmal wa mutafakkik ma'a syara'ihim fil usul li'annaha la takhtalif. Andai kata para nabi dan para rasul diutus pada masa Rasulullah, mereka tetap bernabikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syariat mereka pasti tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, dan pasti syariat mereka tentu akan disesuaikan dengan syariat baginda Nabi Muhammad. Wa bihadza yadharu anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ilan nasi kafa. Disinilah tampak dengan nyata apa yang dimaksud oleh Rasulullah, aku diutus untuk segenap manusia, kepada para nabi dan para rasul dan umat-umat mereka. Yashmulu jami'an nas, meliputi semua manusia, min qabli zamani ila qiyamis sa'ah, dari sebelum masanya hingga hari kiamat. Wa anna nubuwatahu qa'imatun thabitatun li jami'il anbiya alaihi salam min yaumi ahadil mitsaq wa laysat li mujarradil ilm faqat. Dan perlu difahami kenabian Rasulullah, kerisalahan baginda Nabi Muhammad tetap tegak untuk semua para nabi semenjak mereka melakukan sumpah jabatan. Bukan itu hanya pemberitahuan, tapi betul-betul itu adalah nyata, sehingga kenabian mereka diakui sebagai nabi kalau mereka mengakui kalau Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengagungkan baginda Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menabikan dan merasulkan Nabi Muhammad dalam arti taat dan tunduk dengan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dengan demikian insyaallah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani